Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Profesor Dr. Edi Cahyono MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Organik Fisik dan teman-teman semua yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sintesis senyawa kalkon serta uji aktivitas sebagai antioksidan. Nah, adapun anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Ajeng Eka Julianti dengan NIM 43014190001, kemudian ada Dinda Dwi Pertiwi dengan NIM 43014190002, kemudian ada Dian Fitrianingsih dengan NIM 43014190004, kemudian ada Tika Alia Farhana dengan NIM 43014190005, dan saya sendiri Nova Syam Farida dengan NIM 43014190006. Adapun pokok bahasan dari PowerPoint yang kami buat, yaitu pertama ada pengertian senyawa kalkon, kemudian ada manfaat senyawa hasil reaksi, kemudian ada mekanisme reaksi dan kinetika, kemudian ada stereokimia, dan terakhir ada optimasi spesies reaksi dan diagram energi. Untuk yang pertama, yaitu mengenai pengertian senyawa kalkon yang akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada teman saya persilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama yaitu pengertian senyawa kalkon. Senyawa kalkon dengan rumus kimia C15H12O atau 1,3 difenil 1 propen 1 on atau benzil dena acetofenon merupakan senyawa yang sangat penting di alam. Senyawa kalkon yang terdapat pada tanaman merupakan prekursor dari senyawa flavonoid dan isoflavonoid. Kalkon mengandung 2 cincin aromatis, yaitu A dan B, dan 1 atom karbon alfa beta tak jenuh. Pada cincin A, biasanya terdapat gugus etil, metil, atau gugus alkil yang dapat meningkatkan aktivitas. Cincin B biasanya mengandung gugus hidrofob seperti halogen, nitro, dan siano yang juga dapat meningkatkan aktivitas. Ikatan rangka pada kalkon juga memegang peranan penting dalam aktivitas. Tetapi, modifikasi dari ikatan ini tidak memberikan banyak pengaruh terhadap perubahan aktivitas. Dikutip dari Belsare et al. 2010 dan Sailendra et al. 2017. Next slide. Selanjutnya yaitu manfaat senyawa hasil reaksi. Aktivitas farmakologi dari senyawa kalkon dan derivatnya antara lain, yang pertama yaitu sebagai anti kanker, anti inflamasi, antioksidan, anti malaria, anti mikroba, dan anti HIV. Dikutip dari Rahayu 2017. Selanjutnya adalah mekanisme reaksi dan kinetika. Nah, mekanisme reaksi pada senyawa kalkon itu dapat dilalui dengan berbagai metode. Salah satunya itu adalah melalui suatu kondensasi aldehid aromatik dengan suatu keton aromatik, baik dalam kondisi asam maupun basa. Nah, pada sintesis kalkon ini menggunakan mekanisme eliminasi 2 atau mekanisme enolat dengan suasana basa. Alasan untuk menggunakan eliminasi 2 ini adalah karena salah satu karakteristik dari eliminasi 2 itu terdiri dari satu tahap dengan satu keadaan transisi. Kemudian dari reaksi eliminasi 2 ini melibatkan ikatan antara karbon dengan hidrogen dan karbon dengan halogen yang terputus untuk membentuk ikatan rangkap 2 atau ikatan pi antara atom C dengan C. Nah, mekanisme reaksi ini diawali dengan penyerangan ion hidroksi pada larutan NaOH ke hidrogen alfa dari asetofenon, membentuk ion enolat, seperti pada gambar sebelah kiri. Selanjutnya, ion enolat tersebut sebagai nukleofil akan bereaksi dengan gugus karbonil dari benzaldehid, seperti pada gambar sebelah kanan. Kemudian, setelah bereaksi dengan benzaldehid, senyawa yang dihasilkan tersebut akan bereaksi dengan H2O atau air, membentuk produk aldol,
dan mengalami dehidrasi membentuk senyawa kalkon, seperti pada gambar di bawah ini. Nah, selanjutnya adalah kinetika reaksi. Pada persamaan laju reaksi, eliminasi asetofenon adalah sebagai berikut. Laju sama dengan konstanta dikali konsentrasi asetofenon dikali konsentrasi ion hidroksi. Lalu persamaan laju reaksi pada saat penyerangan nukleofil ada sebagai berikut. Laju sama dengan konstanta dikali konsentrasi ion enolat dikali konsentrasi benzaldehid. Yang selanjutnya yaitu sterokimia. Next slide. Sterokimia yaitu sterokimia E2 yang terjadi dengan mekanisme anti-periplanar, yang berarti H beta yang berinteraksi dengan basa berada pada posisi yang berlawanan dari gugus pergi untuk meminimalkan interaksi steriknya. Proyeksi Newman dapat memperjelas keadaan ini. Tumpang tindih untuk membentuk ikatan pi pada keadaan transisi memerlukan geometri periplanar yang artinya ikatan CH sejajar dengan CBR. Pada saat HBr lepas, terbentuklah ikatan rangkap. Oke, baik. Yang selanjutnya adalah optimasi spesies reaksi dan diagram energi. Di mana optimasi yang dilakukan oleh kelompok kami yaitu menggunakan metode semi empirik. Nah, yang pertama ini sudah terdapat struktur asetofenon setelah dilakukan optimasi geometri. Jadi, setelah asetofenon ini dilakukan optimasi geometri, strukturnya itu seperti ini. Dan setelah dilakukan optimasi geometri, terdapat data energi optimasi dari asetofenon, di mana total energinya adalah min 33010,64228889 kcal per mol. Nah, selanjutnya ini ada struktur dari benzaldehid setelah dilakukan optimasi geometri. Jadi gambar yang tertera pada PPT ini, yang ada pada gambar, ini gambar dari benzaldehid setelah dilakukannya optimasi geometri. Nah, untuk yang selanjutnya ini, ada data energi optimasi dari benzaldehid yang akan disampaikan oleh teman saya. Pada teman saya persilakan. Berikut ini merupakan data energi optimasi dari benzaldehid, di mana memiliki total energi sebesar minus 29455,38448801 kcal per mol. Selanjutnya, berikut ini adalah gambar dari struktur keadaan transisi setelah dilakukan optimasi geometri. Dilanjutkan dengan data optimasi keadaan transisi, di mana memiliki total energi sebesar minus 62466,1912283 kcal per mol. Selanjutnya adalah struktur kalkon setelah dilakukan optimasi geometri. Berikut merupakan gambar akhir dari senyawa kalkon yang telah disintesis dari mekanisme sebelumnya. Next. Setelah dilakukan optimasi geometri, diperoleh data energi optimasi kalkon dengan total energi min 62475,96836288 kilokalori per mol. Next. Untuk diagram energi, puncak atas ada di senyawa benzaldehid di min 29455,38448 dengan puncak bawah di kalkon min 62475,96836 kilokalori per mol. Selanjutnya ada referensi untuk mendukung tabel-tabel sebelumnya. Ada 4 referensi yang kami cantumkan. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.